Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita ini meminta menjelaskan mengenai adanya dia punya RBW. Ya, jadi sekarang saya mau menjelaskan ini pertanyaan saudara kita karena dia menginginkan penjelasan ya. Karena ini ada lagi saya catat saudaraku ya, ini panjang pertanyaannya ya, dia punya bangunan RBW yang akan saya menjelaskan lagi saudaraku ya, panjang dia punya pertanyaan. Jadi okelah saudaraku, sebelumnya saya lanjut konten tutorialku saya ini, mari kita simak videonya yang mudah ada ilmu pelajaran kita bisa petik, namun sedikit kita harus syukuri. Jadi okelah saudaraku, saya akan membacakan pertanyaan saudara kita sesuai yang di bawah kolom komentar dan saya akan catat. Dan memang saya janji ya, tunggu konten tutorial saya tayang hari yang jelasnya hari Jumat ya, kalau tidak salah. Saya tanya di bawah kolom komentar hari Jumat. Saya akan tayang jam 7.30, ini bagian Sulawesi. Karena kalau di daerah Jawa saudaraku ya akan beda 1 jam ya. Kalau tidak salah duluan di daerah Sulawesi 1 jam, di Jawa kalau di Jawa itu kan beda 1 jam ya. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan ini pertanyaan saudara kita karena saya mau akan menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar sesuai yang saya catat, dan saya akan membahas mengenai adanya di dalam ruang RBW secara mendetail, secara meluas supaya teman-teman kita yang lainnya bisa menyimak ya, bisa nyimak. Nah, bisa dipraktekkan di dalam ruangan RBW-nya. Jadi okelah saudaraku, saya akan membacakan ini. Ukuran RBW 4x6, ada 3 lantai, tinggi per lantainya 275. Sangat-sangat bagus dia punya ukuran saudara kita ini. Ada kolam di ruangan. Nah, ada kolam di ruangan. Hanya di sini dia punya kolam, dia ndak ada pertanyaannya, hanya bahasanya ada kolam di bawah ruangan. Void ukuran 4x3. Ukuran voidnya ya. Tetapi saya tidak pakai, maksudnya saya tidak pakai, dia tidak gunakan lagi karena lantai 1 berjamur. Jadi voidnya sekarang dia tidak pakai karena lantai pertamanya dia berjamur. Suhu di dalam 28 ke 30. Saya ulang ya. Suhu di dalam ruangannya saudara kita ini 28 ke 30. Berarti 28 sampai 30 Celcius. Ini ukuran suhu. Dan kelembaban berukuran 88 standar ya, standar kalau 88 ya, ke 90 berarti bagus. Ini persen ya, persen. Saya tambahkan persen. Mohon penjelasannya Pak. Nah, ini saudara kita ini meminta mohon penjelasannya. Nama channel saudara @Herman Sipati. @Herman Sipati. Saya tidak tahu ini daerah mana saudara ya, karena tidak ada ditulis di sini daerah mana. Jadi memang saya janji saya akan jelaskan secara mendetail. Jadi tolong saudara ya disimak ini videonya seksama, mudah-mudahan ada ilmu pembelajaran yang bisa kita petik. Jadi ini saudara-saudara, dia punya ukuran bangunan 4x16, ada 3 lantai, luar biasa karena dia punya ukuran tinggi menghampiri 3 meter. Ini ukuran yang paling standar, yang paling bagus. Sebenarnya masih di atas yang bagus itu 3 meter sampai 3 meter 35. Tapi ini sudah lumayan 2 meter 75. Ini kalau walet itu biasa dia suka bermanuver di dalam ruangan yang berukuran di atas dari 250. Ini kan 275. Jadi walet itu dia itu leluasa di dalam ruangan RBW itu berputar-putar, bermanuver ya, beradaptasi. Dan ada kolam di ruangannya, ada kolam. Jadi sudah bagus saudaraku ya, sudah bagus. Void 4x3 tetapi saya tidak pakai lagi
karena lantai satu berjamur. Nah ini ya, berarti saudara kita ini dia tidak memakai lagi. Ini bahasanya poidnya dia tidak pakai atau lantai pertama dia tidak pakai. Nah, kalau memang dia tidak digunakan lagi poidnya, saudaraku, burungnya lewat di mana masuk di dalam ruang RBW. Ya, kalau poidnya tidak digunakan, berarti saudara ini bisa menembus ya lewat samping burung, bisa juga, tidak jadi masalah. Ya, tetapi ini pertanyaan yang paling dibutuhkan saudara ini adalah bahasa gimana solusinya. Jadi saudara itu, kalau saudara itu mau mengambil langkah, diusahakan itu bagian di dalam itu dioptimalkan. Dioptimalkan, saudara harus profesional di dalam ruangan RBW-nya ya. Karena mengenai adanya jamur itu ada racunnya dijual itu saudaraku. Mengenai adanya jamur, sisa kita gimana caranya supaya kita benahi di dalam, kita aktifkan kembali yang tidak aktif. Karena walet itu tidak melihat dari situ, yang penting lembab. Kalau walet itu biar berjamur ditempati juga. Hanya kendala itu kalau ada sarang. Ya, karena kalau di gua itu banyak jamur juga di gua saudaraku ya. Di dalam gua banyak jamur. Tetap dia tempati. Ya, jadi mengenai adanya ini saudara-saudara, bangunan saudara ini, solusi yang saya kasih, yang saya paparkan ini saudaraku, gimana caranya supaya waletnya bisa beradaptasi, bisa berkoloni, bisa tinggal cepat dan berkembang biak sampai dia populasinya bagus, akan bikin sarang. Nah, jadi saya akan jelaskan secara mendetail supaya saudara paham dia mengenai adanya bangunannya, karena biasa pernah saya tangani yang bangunan seperti saudara ini. Saya pernah tangani yang mengenai adanya jamur, mengenai adanya ruangan itu ditutup. Itu ada, dia itu tinggal di dalam itu di ruangan saudaraku burung seriti. Tapi alhamdulillah sekarang sudah panen. Namun belum banyak panennya tapi sudah panen. Ya, itu berat itu dihindari karena seriti itu tidak ada bedanya dengan walet, satu sama. Kuat juga pendiriannya. Kalau dia sudah di dalam itu susah juga, sampai punah juga baru sampai punah itu seriti. Kalau dia sudah huni itu tempat. Kalau dia sudah berkeloni, kan habitatnya juga itu seriti sama dengan walet. Ya. Hanya kalau burung seriti itu, hanya kalau saya ulang ya, hanya kalau burung seriti dia itu memang ada air liur tetapi campur dengan rumput, kapas. Beda kalau walet. Ya. Jadi begini saudara ya. Saudara, kita punya bangunan saudara-saudara, tolong ini tidak ada juga ukurannya ya. Oh enggak, ada 4 kali 16, berarti lumayan panjang. Kemarin itu saya jelaskan itu yang saya bahas, yang kemarin itu 4 kali 15, ini beda 1 meter, yang kemarin saya jelaskan itu 4 kali 15, sedangkan di sini bangunan saudara 4 kali 16. Nah, ada 3 lantai. Nah ini bagus sekali saudaraku, aktifkan semua kembali ya. Jangan disia-siakan bangunannya, karena itu bangunan yang kita dirikan saudara itu adalah modal. Ya, modal butuh waktu. Semua, ya. Jadi saudara harus mengambil langkah itu semua di bagian di dalam, karena kelembabannya di sini bagus. Suhu juga ya agak lumayan. Nah. Ya saudaraku ya. Jadi saudara itu sisa saudara harus melihat dari suara panggil, suara tarik. Kalau saudara menggunakan suara tarik, kalau tidak jadi masalah. Yang penting saudara menggunakan suara panggil di LMB, di poin. Tapi di sini saya lihat ini tidak tahu apanya tidak diaktifkan saudara, karena di sini katakan saya tidak aktifkan lagi karena banyak jamur. Ya, yang jelasnya itu saudaraku ya. Apa saudara-saudara masih mengaktifkan poinnya atau tidak? Kan ada saudara-saudara yang biasa dia tutup itu poin. Dia bikin LMB di samping dinding bangunan, langsung ditembus masuk di walet di dalam. Dia tidak melalui dari poinnya di atas lagi. Memang banyak yang gitu saudara. Ya, semua jadi itu tidak usah dipermasalahkan saudaraku. Yang penting bagian di dalamnya itu bisa merespon, bisa membetahkan burung sampai burung itu bisa berkoloni dengan baik. Ya, yang mana saya katakan bisa burung walet itu bisa berkoloni dengan baik
cara kita, gimana cara supaya kita bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Ya, saudara harus konsisten di dalam ruangan RBW. Tetapi saudara harus juga lihat kolamnya ya. Kalau terlalu kolamnya agak. Tetapi di sini saya lihat di sini 88 sampai 30 bagus. Bagus. Ya. Nah, hanya di sini tidak ada berapa lama dia punya bangunan saudara ini ya. Tidak ada ditulis di bawah kolom komentar berapa lama saudara punya bangunan. Hanya ukurannya, berapa lantai, dan begitu juga ukuran poin. Begitu pun juga bagian di dalam. Di sini tidak ada ukuran berapa bangunan saudara sudah berapa lama. Ya. Nah. Jadi pesan saya saudaraku ya, jangan dibiarkan saja begitu bangunannya. Ya. Kalau perlu itu kita adakan dulu sekat sedikit ya. Adakan sekat sedikit dulu untuk mensiasati walet, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita mengadakan sekat itu, kita sekat itu di bagian ruang terjun. Cukup kita sekat di situ. Karena di sini juga enggak tahu ini apa terang di situ saudara, dia punya bangunan saudara, karena di sini tidak ada bahasa sekat. Tidak ada bahasa sekat lar, bahasa piling. Ya, itu biasa. Biar bagus kelembabannya saudaraku ya, bagus suhunya, tetapi kalau terang itu walet juga susah sekali beradaptasi. Sangat rumit itu dihadapi walet. Susah itu walet beradaptasi di dalam ruangan RBW kalau cahaya itu tembus masuk di dalam ruangan RBW. Maksud saya itu pantulan cahaya matahari itu terang masuk. Ya. Karena walet itu dia tidak suka saudara kalau terang. Nah, jadi diusahakan itu diadakan piling saudara ya. Usahakan juga kita mengadakan itu piling sekat full dari lantai ke atas pelak. Karena ini tinggi 2,75 meter ya. Cara mensiasati walet, gimana caranya supaya walet itu bisa akan beradaptasi di dalam. Ya. Kalau bagian di dalamnya saudaraku ya, usahakan saudara mengambil langkah ya, jangan selalu dimasuki. Itu pesan saya. Semua itu yang menangani bangunan walet, yang konsultan, yang desain ya, yang merancang bangunan, semua itu bahasanya jangan selalu dimasuki. Ya, dan kebalikannya, semua itu petani walet selalu penasaran mau masuk. Ya, biar saudara sudah katakan itu jangan masuk. Karena banyak yang terjadi, ya istilahnya, kita sudah katakan jangan masuk, nanti ada saatnya kita masuk sama, nanti kita lihat pengecetan pertama 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan kan bertingkat-tingkat cara pengecetan. Nah itu. Kalau memang saudara ini dia punya bangunan, karena ini berjamur berarti agak lama ya. Saudara ya punya bangunan ini karena berjamur. Bahasa berjamur itu berarti agak lama. Ya. Kalau masalah kelembaban di sini saudaraku sudah bagus. Karena di sini sudah capai standar itu 88 sampai 90-95%. Suhunya juga ya lumayan. Ya, suhunya juga agak lumayan saudaraku, karena kenapa? 28 ke 30 Celcius. Itu sudah bagus. Ya. Jadi saudara-saudara, itu yang kita lakukan saudaraku ya, itu pesan penjelajah 75 rahasia mengenai adanya sukses sarang walet. Ya, jangan ada bahasa mengalah saudaraku ya. Ya, kita harus berjuang. Ya, kita harus betul-betul berjuang, karena perjuangan itu memang butuh waktu. Kenapa saya katakan butuh waktu, butuh kesabaran? Di situ kita dilihat juga usaha kita, ya. Yang penting kita bertawakal, berdoa, berusaha gimana caranya supaya walet itu bisa betah di dalam. Ya. Nah, itu pesan saya tadi saudaraku ya, jangan sekali-kali selalu kita keluar masuk ya. Jangan. Itu yang berat kita hadapi, itu yang saudara-saudara kita di lapangan itu yang petani walet. Jangankan nih yang baru pemula, itu pun biasa yang sudah panen-panen itu masuk berdua bulan itu masih sering itu penasaran, selalu mau cek itu sarangnya di dalam. Dan selalu saya utarakan, selalu saya angkat itu mengenai adanya itu penasaran. Karena kenapa? Itu penyakitnya petani walet itu selalu mau melihat burungnya. Dibetulkan juga saudaraku, saya juga betulkan. Tetapi alangkah kalau kita
Apa salahnya kalau kita tahan-tahan sedikit dulu? Karena mengenai adanya wallet itu dia butuh namanya wallet itu membutuhkan itu tempat yang aman. Yang mana yang saya maksud tempat yang aman itu jangan selalu diganggu. Nah, gimana habitatnya itu wallet? Kita harus tahu. Gimana modelnya itu wallet kalau dia cepat berkeloni. Kan saya sudah katakan wallet itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ya, jangan sampai saudara sudah mengatakan, jangan sampai saudara sudah katakan sudah ada bangunannya, kelembabannya sudah tercapai, suhunya sudah tercapai, tapi ada kendala. Kan saya sudah katakan ya saudaraku ya. Wallet itu kalau memang dia wallet itu kalau sudah terpenuhi bagian di dalam ruangan RBW saudara, wallet akan huni itu. Pasti dihuni. Kalau memang ada wallet di situ, ya saya tidak tahu kalau memang tidak ada wallet dari situ. Karena kalau kita mau mendirikan bangunan harus ada namanya survei. Ya, disurvei dulu, dilihat dulu apa ada wallet dari sini atau tidak. Karena biasa juga seriti. Ya oke lah kalau saudara ada wallet di situ ya sisa kita optimalkan di situ saudaraku ya. Optimalkan. Ya. Karena kalau saya membahas mengenai adanya kelembaban, sudah bagus kelembabannya di sini. Ya sudah dia capai mulai dari standar sampai pertengahan karena dia masuk di 88 sampai 30. Begitupun juga suhu bagus 28 sampai 30 Celcius masuk. Nah, hanya di sini tidak ada bahasa cahaya apa terang masuk. Nah, kalau memang terang masuk saudaraku diusahakan itu diusahakan itu di dalam kan ada L itu elbow di dinding yang 4 persegi ya. Samping kiri kanan, muka belakang. Nah, kalau saudara itu menggunakan ventilasi pipa, kita usahakan karena ada sambungannya di dalam itu L. Nah, kita potongkan pipa saudaraku ya, sekitar 50 sampai 55, panjang-panjang sedikit tidak jadi masalah. Baru kita pasang itu potongan pipa di L, sambung supaya itu remang. Itu wallet itu dia suka itu kalau gelap. Nah, dan kita juga perhatikan bagian predatornya di dalam ya saudaraku ya hama. Nah, hamanya kita harus basmi yang kalau ada hama, istilahnya kita adakan penyemprotan hama. Jangan dibiarkan hama berkeliaran di dalam, merajalela. Ya, bisa menghambat wallet. Baik wallet yang baru tinggal maupun kalau sudah wallet sudah padat, sudah banyak itu. Ya, banyak saudaraku. Terutama juga sirip. Ya, sirip juga kita lihat ya. Suaranya di dalam jangan terlalu besar saudaraku ya, suara inapnya. Ya, kalau suara inap itu ya, pokoknya gimana caranya suara huni, suara di dalam ruangan RBW. Sisa kita atur gimana caranya itu suara aslinya wallet, suara habitatnya wallet di dalam ruangan. Gitu. Jadi kita ikuti itu saudara ya, supaya walletnya itu bisa beradaptasi. Wallet yang di luar itu tidak mau beradaptasi, dia bisa masuk. Itu intinya saudaraku ya. Itu memang agak sulit. Selalu saya jelaskan saudaraku ya mengenai adanya perwaletan itu. Nah, mungkin saudara sudah katakan itu kelembabannya bagus, suhunya bagus, tapi masih banyak itu saudaraku banyak kendala itu. Ya, kalau suaranya itu umpamanya suara tidak bisa merespon usahakan dia, tetapi sebenarnya itu bagian dalam saudaraku. Tidak mungkin walletnya tidak mau tinggal kalau bagus di bagian dalam. Kalau memang ada wallet di situ ya. Karena wallet selalu kejar yang itu. Yang mana yang saya katakan wallet selalu kejar yang ruangan yang dingin, ruangan yang sejuk, ruangan yang aman. Suhunya bagus, kelembabannya bagus dan kurang cahaya masuk. Ya. Jangan lepaskan, adakan namanya sekat pilin. Jadi saudara coba-coba kalau saudara itu umpamanya burungnya tidak mau beradaptasi, adakan sekat lar dulu. Ya, cukup 1 petak. Kita narik itu dari belakang karena panjang ini bangunan 16. Jadi kita tarik itu dari belakang, kita tarik ke depan, ya. Nah, jadi kasih lorong burung ke sana. Nah, cukup 1, kita adakan sekat dulu, sekat lar. Ukuran sekat lar kita gunakan 4 meter ini, kita gunakan sekat itu 2,5 meter bisa, 2 meter bisa kita tarik ke depan. Ya 3 meter sampai 3,5 meter kita adakan sekat, tapi adakan sekat full. Berarti burung nanti itu kalau masuk di dalam, ya masuk di dalam usahakan itu
yang jalannya masuk di dalam itu, kalau dia masuk di baratkan kamar, kan kita sudah adakan namanya sekat lar, itu usahakan itu ukurannya yang terlalu besar, cukup sekitar 80 cm ukuran pintu kusen kalau kita masuk kamar, itu yang kita gunakan ya saudaraku ya. Nah, kalau burungnya tidak mau tinggal, adakan itu. Dan itu pesan saya saudaraku ya, jangan terlalu banyak bicara di dalam semacam kayak kita masukkan semacam buah-buahan. Kan banyak saudara juga begitu ya, masukkan segala apa, tidak usah saudara, kita main alami aja. Tidak usah ada buah-buahannya, ada banyak saya dapat itu biasa kalau saya merehab, ada itu buah nanas di dalam, ada buah mangga, ada buah nah, biasa saya katakan itu yang biasa saya rehab bangunannya, kenapa banyak di sini buah-buahan, ada sudah kering, ada yang masih basah. Saya bilang itu katanya, itu bahasanya saudara-saudara kita yang punya bangun yang mau direhab itu makanannya walet. Nah, saya katakan makanannya walet maksudnya itu makanannya itu kan ada insang-insang yang makan itu di dalam. Jadi kalau dia terbang itu dia makan walet. Walet itu saudaraku, biar kita pancing makanan di dalam, tetap dia keluar makan, tetap dia keluar. Karena semua sudah saya alami, saya sudah alami itu. Ya saudaraku ya. Mengenai juga adanya itu sarang pancingan ya. Nah, karena saudara itu banyak yang menggunakan sarang pancingan ya saudara ya. Ya, kalau saya menangani bangunan tidak ada bahasa sarang pancingan kalau saya saudaraku. Nah, tetapi yang saudara kita yang konsultan lain yang menggunakan sarang pancingan tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah kan kita sebagai konsultan yang bagi desain itu kan beda-beda pemahaman, beda-beda cara masukan kita. Jadi kita tidak bisa juga salahkan saudara kita. Ya, hanya kalau saya saudaraku, saya tidak pernah menggunakan sarang pancingan. Baik sarang pancingan terkecuali kalau saya memindahkan anak, kalau saya mengadakan panen sarang walet, ya buka sarang. Ya, itu saya biasa adakan itu yang sarang plastik memindahkan. Tetapi kalau anaknya terbang saya lepaskan kembali. Tetapi kalau pemula saya tangani bangunan tidak ada bahasa sarang pancingan ya. Ya. Karena banyak juga pemahaman saudara kita itu gimana caranya supaya itu walet. Karena banyak saya pugar saudara itu sarang pancingannya itu berjejer itu, putih-putih itu. Saya katakan seandainya ini sarangnya sudah sarang asli, luar biasa. Karena sarang pancingan sebenarnya saudaraku, biar tidak ada bahasa sarang pancingan, kalau walet sudah mau bertelur pasti dia bikin sarang. Pasti dia bikin sarang saudara. Ya. Coba saudara ya, tidak menggunakan sarang pancingan, walet ada di dalam, tetap dia bikin sarang. Nah, tetapi kalau ada sarang pancingan langsung dia di situ bertelur. Paling ada sarannya dia bikin, tapi hanya pinggir itu ya. Paling besarnya kayak ini jari petunjuk itu, jari telunjuk saya itu besarnya itu, sarannya di pinggir. Nah, jadi jangan kita siasati walet belajar membuat sarang, tinggal di sarang pancingan. Karena sarang pancingan itu sebenarnya ya banyak juga pemahaman saudara-saudara kita dimana supaya walet itu cepat berkembang biak, cepat berkoloni kalau ada sarang pancingan. Coba saudaraku saya kasih satu masukan ya. Kalau walet dewasa yang mau bertelur, dia tahu itu walet. Kenapa saya katakan jauh sebelum itu dia mau bertelur, dia tahu. Dia bikin sarang, dia duluan bikin sarang baru dia letakkan telurnya. Dia tahu itu waktu bertelurnya. Justru pernah saya katakan, kita sebagai manusia yang perempuan ya, umpama ibu kita lah toh. Nah, pasti dia tahu waktu kelahirannya, waktunya bersalin. Dia tahu itu berapa bulan dia si bayi di dalam perut yang sudah dihamili. Ya dikandung, maksud saya dikandung. Nah, coba pasti tahu. Nah, apakah dia sudah masuk 7 bulan, berarti kan biasa ada lahir 9 bulan, ada 10 bulan, ada yang ya semacam. Yang jelasnya ada takaran di situ. Begitu juga burung walet. Nah, kalau ada sarang pancingan dia bermasa bodoh, dia tidak bikin sarang, langsung dia di situ. Nah, langsung di situ. Coba saudara ya tidak menggunakan sarang pancingan, pasti dia bikin sarang. Karena begitu yang di rumah tidak ada pasang-pasang pancingan.
Nah, keuntungan saudara ini takaran saya saudaraku ya, dan tidak bisa kita itu mengambil bahasa saudara kita. Enggak, ini khusus untuk saya saudaraku ya. Coba saya kasih, ada 3 itu kelebihan kalau kita tidak menggunakan sarang pancingan di dalam ruangan RBW kita ya. Pertama, kalau tidak menggunakan sarang pancingan itu sarang jadi ya, sarang jadi, anak juga itu telur ini telur kan menetas jadi anak juga terbang, dan kita nanti itu berarti ada 3. Pertama, anaknya aman ya, begitupun juga ada hasil. Yang ketiga itu tetap anak terbang, karena nanti anak terbang baru kita buka sarang. Kalau bahasa kita buka sarang, kalau populasi kan lain bahasanya, biarkan dulu gitu ya. Nah, tetapi ada juga saudara kita itu, ada saudara kita nanti kalau sudah padat sarangnya baru kita buka semua itu sarang pancingan ya, bagus juga, bagus. Nah, itu. Tetapi kalau saya saudaraku, tidak pernah saya mengajarkan walet tinggal di sarang pancingan. Nah, ada itu di video sub saya, coba telusuri video sub saya. Ada itu memang sarang pancingan walet ya, yang saya pindahkan itu ke anak walet itu, saya buka sarangnya baru saya pindahkan itu anak yang mulai agak umur 2 minggu, saya buka sarang. Nanti ini anak kan itu tetap dia kasih makan, kan sudah jadi anak ya. Nah, nanti anak sudah terbang, baru itu sarang imitasi ya, yang plastik saya lepas. Nah, itu saya gunakan biasa gitu. Nah, tetapi kalau perhapan atau pemula, saya tidak pernah gunakan sarang pancingan saudaraku ya. Ini takaran saya ya. Kalau saudara kita yang menggunakan tidak jadi masalah, itu dibenarkan juga ya. Jadi anak terbang dan kita juga punya hasil, dan walet itu tidak, dia sudah terbiasa bikin sarang di dalam ruangan RBW. Nah, itu ada 3 kelebihan itu kalau kita tidak menggunakan sarang pancingan. Nah, karena sarang pancingan itu sarang imitasi banyak macam. Ada yang dijual di toko ya, di alat perlengkap pengwalet. Ada juga yang pakai sarang pancingan dari gabus. Ada juga yang banyak macam. Ada juga itu apa ya, kayak dos ya, kayak dos itu di klip baru dipasang di situ. Banyak macam saya lihat itu ya. Nah, ada juga itu kayu yang besarnya dia kasih melengket di sirip. Banyak macam saya lihat itu cara bikin orang sarang pancingan di dalam ruangan RBW-nya saudara. Nah, semacam itu kayak aqua digunting baru dikasih melengket. Ada itu saya punya teman itu, saya rehab itu, banyaknya itu dikasih melengket itu. Orang yang tangani itu sebenarnya saya tahu namanya mentangani, saya juga tahu daerah, tapi saya tidak bisa sebut saudara ya, kan saudara kita juga ya, mungkin itu pemahamannya. Itu saya pugar semua, saya lepaskan semua cara pancingannya saudaraku. Ada lebih parah itu yang pernah saya angkat itu, ada 3 bangunan itu saya rehab itu ya. Ada 3 bangunan itu baku makan itu karena ruko dia punya anak, dan begitu pun juga bagian kelembabannya dalam saya itu desain, saya itu rancang. Alhamdulillah sekarang sudah panen. Itu dulu ada sarang tapi ya, jadi sarang pancingan itu setengah karung. Dia gunakan itu sarang pancingan gabus tropon yang putih. Saya lepaskan itu. Ya ada sarang di Simbolengke, ya ada sarang di situ. Ada juga anak di situ menggantung di sarang pancingan. Itu yang sarang itu tidak ada yang modelnya yang bagus. Sekarang ya saya pernah tanya orangnya gimana. Ya alhamdulillah semua sarang yang jadi bagus, karena dia tidak melengket lagi di sarang pancingan. Ya kan saya sudah katakan, walet itu kalau dia mau bertelur pasti dia bikin sarang. Tetapi kalau ada sarang pancingan, dia walet itu bermasa bodoh. Dia tidak akan bikin sarang. Langsung di situ saja dia bertelur sampai terbang anak. Gitu modelnya walet itu. Nah, sama hanya kalau banyak sudut-sudut. Walet itu suka dia bersarang di sudut. Kenapa walet suka bersarang di sudut? Karena kalau dia lepaskan dia punya air liur, dia keluarkan air liur hanya sedikit, ya. Beda kalau mangkok, setengah bundaran itu kalau mangkok. Kalau sudut itu kan hanya sedikit. Makanya walet suka itu di sudut-sudut. Nah, itu. Tetapi kalau di rumah saudaraku itu saya itu tidak membentuk seorang sirip sudut. Nah, jadi jarak itu dari papan ke dinding saya itu 10 cm. Dia tidak rapat itu, saya punya
sirip renggang gini, karena saya gunakan sirip gantung ya. Nah, ini plak ya, jadi saya gunakan sirip gantung, jadi itu sirip saya itu tergantung ya, tergantung. Nah, jadi paling ada sudut, sarang sudut itu kalau di sudut-sudut tembok itu. Nah itu saudaraku ya. Nah, itu jadi itu yang saya gunakan di dalam ruangan RBW saya ya. Ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita itu mengenai adanya ini di bangunannya, gimana solusinya. Jadi itu semua saya rangkum tadi mengenai adanya sampai cara menata bagian di dalam ruangan RBW supaya yang mana yang lebih efisien. Ya, justru saya katakan itu kita itu betul-betul itu istilahnya konsisten di dalam ruangan RBW ya. Nah, jangan putus asa saudaraku, jangan. Itu solusi itu. Usahakan bendung ya. Bendung sedikit itu mengenai adanya pantulan cahaya matahari. Itu yang pesan saya saudaraku. Yang mengenai adanya jamur itu bahannya itu dijual di toko saudaraku, itu racun jamur. Ya, banyak. Tapi hati-hati juga, jangan salah ini, jangan sampai kena. Kan ini kan belum, walletnya ini saya lihat belum terlalu ini ya, belum terlalu padat saya punya wallet, belum. Jadi diusahakan saudaraku, langkah yang kita lakukan tadi itu, apa yang saya katakan tadi itu laksanakan semua, mudahan ada perubahan ke depannya saudaraku ya, itu yang kita inginkan. Nah, jangan ada bahasa putus asa ya, jangan ada bahasa mengalah, karena nah, di sini jadi kita itu gimana cara saudaraku supaya kita bisa konsumsi dalam ruangan RBW. Itu masukan yang saya kasih ya, yang saya paparkan saudara, lakukan saudara ya. Ya, itu kelembabannya di dalam ruangan RBW itu sudah bagus, suhunya juga sudah bagus. Tetapi mengenai adanya cahaya, coba kita perhatikan mengenai adanya cahaya saudaraku ya. Nah, kedua begitu pun juga suara. Ya, suaranya coba lihat suaranya semua. Nah, kan ada 3 suara biasa saudara-saudara kita itu yang konsultan menggunakan suara di lapangan. Ada di POIT, ada di POIT. Kalau menggunakan POIT, kalau tidak menggunakan POIT itu dinding yang di lubang masuk gitu, kan ada juga suara di situ, suara panggil, ya, suara tarik dan suara inap. Jadi itu suara inap, ya suara inap itu usahakan jangan terlalu besar suara di dalam ya. Gimana suara habitatnya wallet, suara aslinya wallet, ikuti itu saudaraku ya. Kalau perlu itu lebih besar lagi suaranya wallet daripada itu Twitter ya, yang suara keluar di salon kecil aja, karena wallet itu tajam, dia punya pendengaran tajam, begitu juga penglihatan, pencium, panca indera semua tajam. Justru saya katakan itu kalau wallet sudah huni itu tempat sampai dia berkembang biak di dalam, berkoloni, dia itu sampai punah pun tidak akan dia tinggalkan di tempat. Nah, kebalikannya, kalau itu tempat itu tidak sesuai apa yang keinginannya wallet, dia akan pergi, dia akan minggat. Jangan harap saudara-saudara ya, wallet itu akan tinggal di situ. Jadi sisa kita ambil dasar, sisa kita koreksi diri kita. Ya, justru saya katakan itu dalami wallet, pelajari wallet. Ketahui itu mengenai adanya dunia wallet. Nah, masa saudara di sana itu banyak walletnya baru kita tidak ada, sama-sama bangunan. Dia menggunakan di sana suhu udara, begitupun juga air, kelembaban, sama, tidak ada bedanya. Pernah saya selalu katakan saudaraku ya, saudara kita di sana menggunakan apakah batu bata, batu keringan, atau yang jelasnya bangunan itu bukan dia menggunakan batu emas, sama. Nah, kenapa di sana tinggal? Kenapa di bangunan saudara tidak? Berarti ada kekurangan di bangunan saudara. Jadi sisa kita gimana caranya supaya bisa kita betul-betul konsisten di situ. Ya, istilahnya bahasanya jangan hanya menunggu. Kita berusaha juga saudaraku ya. Berusaha gimana caranya supaya di ruangan RBW saudara itu cepat dihuni wallet, cepat wallet itu beradaptasi dalam tinggal. Itu yang kita inginkan. Ibaratkan kayak magnet. Magnet itu kan pernah saya katakan itu magnet itu ibaratkan kayak paku. Ya, kita itu mendekatkan itu paku langsung dia tarik. Kita lepaskan lagi paku ke sana, kita dekatkan lagi, dia tarik lagi itu paku yang besi. Kalau magnet, begitu juga wallet. Gimana wallet itu dia beradaptasi di dalam, hanya bahasa coba-coba masuk di dalam. Ya, dia main akhirnya dia keluar. Karena dia sudah rasa itu di dalam ruangan RBW, dia akan datang kembali lagi, kayak ditarik kembali. Karena yang keinginannya dia cari itu si wallet, ada di situ.
Nah, karena dia perasatnya walid itu cepat sekali, dia paham itu. Nah, beda dengan kita manusia itu berubah-berubah. Walid itu, kalau dia tidak suka, tidak suka. Kalau dia suka, suka. Nah, itu. Jadi itu yang kita keinginan kita, gimana caranya supaya walid itu cepat tinggal, ya. Nah, jadi kalau saudaraku itu saya sudah angkat tadi pembahasan saudara kita. Jadi mudah-mudahan saudara ini bisa memahami apa yang saya jelaskan mengenai tadi adanya ruangannya ya. Nah, jangan dibiarkan itu kita punya ruangan itu begitu saja, karena kalau walid itu bersalah saudara itu yang kita inginkan ya. Jadi kalau saudaraku mau maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip, salah, hilaf, karena saya manusia biasa adanya gini, ilmu yang saya miliki saya juga punya keterbatasan ya. Apa yang saya alami, apa yang saya jalani itu punya yang saya lakukan di ruangan RBW saudara kita yang perehapan maupun yang saya tangani. Begitupun juga di bangunan saya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang saya katakan dan bisa mencerna. Ya, silakan lakukan saudaraku ya. Nah, lakukan di dalam ruangan RBW-nya. Silakan berjuang saudaraku ya, jangan selalu mengalah, jangan ada bahasa pasrah. Nah, karena di mana ada kegagalan di situ adalah cambuk untuk menuju kesuksesan. Ya, jangan menyalahkan kegagalan karena itu satu cobaan dari Allah Maha Kuasa. Kita bersabar, berdoa, berusaha, bertawakal. Ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.